Di tengah hegemoni perilisan iPhone 12 series yang mungkin begitu wah, buat kalian yang saldonya kartu kreditnya berdigit-digit, mungkin iPhone 12 ini terasa begitu luar biasa untuk dapetinnya. Mulai dari pandemi, aturan IMEI, dan juga harga awal rilis yang udah pasti selisihnya jauh dari harga rilis sebenarnya. Nah, buat kalian yang suka hunting iPhone 1 atau 2 generasi di bawah iPhone 12, saya ucapkan selamat datang di channel Teknoza ID, dan saya Stepian merekomendasikan iPhone 11. Ya, iPhone dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap menjadi smartphone yang selalu jadi trending, bahkan bukan cuma device terbarunya, tapi juga device-device seri di bawahnya. Nah, di video kali ini saya mau kasih pandangan dan alasan saya kenapa iPhone 11 atau iPhone 11 ini bisa mulai kalian lirik, karena tentunya dengan rilisnya iPhone 12, maka harga jual iPhone 11 ini juga ikut otomatis lebih terjangkau dibandingkan harga di awal-awal rilis. Oke, alasan pertama kenapa iPhone 11 ini tetap akan jadi pilihan banyak orang setelah iPhone 12 rilis adalah performa dari chipset A13 Bionic-nya. Chipset ini juga dipakai di iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max yang harganya selisih lumayan jauh dari iPhone 11 ini. Nah, kalau kita bicarain benchmark, maka A13 Bionic ini hanya kalah oleh Snapdragon 865 yang merupakan chipset paling kencang di universe Android saat ini. Yang artinya iPhone 11 ini masih bisa bersaing dengan flagship dari Android kalau soal performa. Tanpa embel-embel gaming, iPhone 11 ini mampu melahap semua game berat dengan setting tertinggi. Bahkan untuk game Fortnite, iPhone 11 ini dapat berjalan di 60 fps, sesuatu yang belum bisa dilakukan di beberapa flagship Android, bahkan dengan chipset Snapdragon 865 sekalipun. OS atau operating system jadi alasan kedua kenapa iPhone 11 sangat layak dibeli saat iPhone 12-nya rilis. Saya nggak akan bahas terlalu banyak masalah OS-nya karena kita semua udah tahu iOS adalah OS dengan jaminan stabilitas dan efisiensi serta punya umur yang sangat panjang untuk urusan support. Saat ini iOS udah masuk ke iOS 14.2 yang bahkan masih bisa dirasain di iPhone 6s yang merupakan iPhone keluaran tahun 2015 lalu. Suatu hal yang sulit ditemukan di universe Android. Dan iOS 14 inilah iOS yang paling revolusioner karena emang sepertinya Apple benar-benar ngerubah total user interface-nya. Ya, meskipun nggak terlalu original karena mirip dengan UI dari Android. Bicarain iPhone juga nggak melulu soal spek jeroan tapi juga di build quality. Buat yang udah pernah pegang iPhone 11 pasti langsung setuju kalau iPhone 11 ini materialnya kokoh dan premium. Dipegang di tangan itu handling dan bobotnya terasa mantap. Apalagi iPhone 11 adalah iPhone dengan banyak sekali pilihan warna-warni yang menarik. Selain itu, meski resolusi layar IPS Retina display-nya hanya beresolusi HD+ aja, tapi kualitasnya tetap bagus dengan True Tone dan White Color gamut yang bikin reproduksi warnanya natural. Apalagi dukungan dual stereo speakernya juga masih jadi salah satu yang terbaik saat ini. Nggak lupa sertifikasi IP68 untuk water and dust protection, wireless charging, dan juga NFC yang udah mulai bisa dipakai di beberapa provider bank di Indonesia. Masih banyak orang di luar sana yang belum tahu kalau beberapa seri iPhone sebenarnya udah mendukung dual SIM untuk beberapa region yang support. Untuk region Hong Kong atau Cina misalnya, bisa dual nano SIM, dan untuk region lain bisa menggunakan hybrid nano SIM dan juga electronic SIM atau eSIM. So, buat user Android yang emang terbiasa pakai dual SIM di Android mereka, maka iPhone 11 ini bisa dengan mudah digunakan untuk bermigrasi dua kartu seluler kalian, asal pastikan aja pilih region yang mendukung. Kualitas kamera juga bisa masuk ke daftar alasan kenapa pilih iPhone 11. Meski hanya punya dual kamera yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel, namun iPhone tetaplah iPhone yang punya standar tinggi untuk urusan fotografi dan videografi. Kamera utama dan kamera ultra wide angle-nya meski cuma 12 megapiksel, tapi masih sangat powerful untuk kalian yang berkebutuhan utama di sektor kamera, entah itu foto maupun video. Bisa dilihat di sini, meski disejajarkan dengan Galaxy Note 20 Ultra, hasil kamera dan videonya masih bisa mengimbangi flagship terbaik dari Samsung saat ini dari universe Android. Mungkin satu-satunya kelemahan di iPhone pada umumnya yaitu ketiadaan mode Pro, di mana kita harus menginstal aplikasi pihak ketiga jika membutuhkan mode Pro pada kameranya.
Di alasan terakhir, saya nggak akan masukin beli iPhone itu untuk kebutuhan prestisi ataupun gengsi. Justru saya akan masukin harga jual kembali dari iPhone. Ya, rilisnya iPhone 12 pastinya akan otomatis menurunkan harga jual dari iPhone 11 ini. Dan kita juga tahu untuk smartphone Android kelas flagship juga harganya sekarang rata-rata di atas 10 juta. Kalau dari pengalaman saya pribadi, jual kembali iPhone ke end user atau ke pemakai, selisih turunnya itu nggak sebanyak kalau kita jual flagship Android yang kadang belum ada 3 bulan, harganya bisa turun lebih dari 3 juta untuk harga secondnya. Oke, kita udah di akhir video, dan kalau ada yang tanya kapan waktu yang tepat buat beli iPhone 12, jawaban terbaik udah pasti nanti kalau iPhone 13 udah rilis. Dan terus aja begitu sampai ke iPhone 1000. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video Teknoza ID selanjutnya. Saya Stepian, pamit.